Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillahi ajmain. Baik, pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang mengingatkan kembali tentang konsep IP dan subnet mask. Dan ini sebetulnya bukan materi asli dari pelajaran kita AIJ ataupun ASJ, cuman ini pengantar yang sangat penting untuk mengikuti dua pelajaran tersebut. Kemudian saya mengingatkan kembali ya tentang daftar hadir. Daftar hadir di form ini ya, daftar hadir di form ini, di formulir ini diisi terus ya selama daring apapun mata pelajarannya, dan ini akan saya rekap sebagai wali kelas. Saya mengikuti isian dari formulir ini ya, form ini. Baik guru mata pelajarannya itu mengisi materi, memberi tugas, ataupun misalnya tidak ada pembelajaran pada hari itu, misalnya ya guru cuman memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas di tugas sebelumnya misalnya pada hari tersebut ya, maka daftar hadir ini tetap diisi, dan daftar hadir ini diisinya cuma satu kali satu hari saja, tidak per mapel. Adapun daftar hadir yang sebelumnya yang sebentar, yang ini ya, yang ini silakan juga diisi kalau misalnya guru mata pelajarannya meminta untuk mengisi ya. Misalnya kalau mata pelajaran saya ini tidak perlu diisi, tapi kalau misalnya mata pelajaran yang lain gurunya meminta untuk mengisi yang ini ya, maka diisi. Tapi yang ini tetap diisi satu kali satu hari, dan yang ini insya Allah rekapnya akan saya sampaikan per pekan ya, kalau nggak hari Sabtu, hari Ahad. Dan bagi siswa yang lupa untuk mengisi absen, nanti terlihat di rekap tersebut, harap menghubungi saya ya, sampaikan keterangannya kenapa kemarin lupa kah, apakah, agar saya bisa juga memantau kondisi dari siswa ya. Baik, kita ke materi ya. Saya mengingatkan lagi tentang jaringan. Jaringan di sini yang kita pelajari adalah jaringan komputer ya. Walaupun yang namanya jaringan komputer ini bukan hanya hubungan antar komputer ya. Sekarang ada istilahnya IoT ya. IoT ini Internet of Things, segalanya perangkat yang bisa nyambung ke jaringan itu nyambung ke jaringan ya. Ya contohnya kalau IoT ini lebih ke biasanya perangkat rumah tangga ini bisa nyambung ke jaringan supaya bisa dikontrol dari jauh. Singkat cerita, jaringan komputer itu tidak hanya digunakan untuk komputer ya, tapi bisa juga untuk perangkat lain seperti smartphone kita. Misalnya smartphone kan bisa juga nyambung ke wireless. Wireless ini sebetulnya intinya adalah jaringan komputer ya. Bahkan perangkat-perangkat lain, TV sekarang sudah ada yang bisa nyambung dengan wireless. Media jaringan itu ada dua ya, wire ini kabel, wireless ini tanpa kabel. Kemudian setelah ada medianya, maka harus ada yang namanya IP. IP ini adalah singkatan dari Internet Protocol. Seringkali di dalam istilah jaringan, kalau misalnya ada P belakangnya, ini biasanya adalah singkatan dari protokol. Protokol ini adalah aturan. Walaupun namanya Internet Protocol ya, tidak selalu nyambung internet ya. Maksudnya jaringan komputer itu yang kita bicarakan di sini adalah hubungan antara
komputer ataupun perangkat jaringan lainnya yang bisa nyambung ke jaringan komputer ya. Bukan cuma komputer tapi ya segala perangkat itu mereka komunikasi ya. Nah, yang jelas mereka bisa komunikasi. Dalam komunikasi jaringan komputer itu bukan hanya internet ya. Jadi kalau ngomong jaringan itu sebetulnya lebih luas daripada internet. Internet sendiri luas ya. Cuman bisa internet juga jaringan, sementara non internet kalau misalnya lokal saja antara komputer 1 dengan komputer 2 itu juga bisa dikatakan jaringan komputer ya. Misalnya ada komputer A, kemudian dia nyambung dengan kabel, boleh dengan kabel ya, ini namanya media ya, perantara. Boleh dengan kabel, boleh juga wireless antara A dan B ya. A dan B ini pun perangkatnya macam-macam ya, belum tentu ini komputer. Tidak selalu ini komputer, itu bisa laptop, smartphone ataupun yang lain, perangkat yang bisa nyambung ke jaringan komputer. Kemudian mereka hanya berhubungan berdua. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan jaringan, dan mereka harus mempunyai yang namanya IP atau Internet Protocol. Walaupun mereka nggak nyambung internet, cuman berhubungan berdua aja, tapi tetap mereka punya IP atau bisa disebut Internet Protocol. Memang namanya seperti itu. IP atau IP ya terserah, kadang-kadang juga ada yang menyebutkan IP ya, atau kalau misalnya dieja dalam bahasa Inggris kita bacanya IP. IP singkatan Internet Protocol ini adalah nama atau alamat alat dalam jaringan komputer ya. Jadi dalam satu jaringan ini harus ada alamatnya atau harus ada namanya supaya bisa dituju ya, supaya bisa dituju ataupun menuju ya. Karena kalau tidak ada alamatnya bagaimana bisa berkomunikasi ya. Sama halnya dengan nama pada manusia ya, kita semua punya nama supaya bisa dipanggil ya, supaya bisa komunikasi. Kalau tidak ada namanya, bagaimana manusia bisa saling komunikasi? Begitu juga dengan perangkat jaringan komputer. Harus ada namanya. Dan nama tersebut disebut, nama itu disebut IP ya, atau IP. Apakah harus? Ya harus ya. Jadi jaringan komputer itu harus punya IP, wajib punya IP, dan dia pasti punya IP. Kalau misalnya jaringan komputer tidak ada IP, dia tidak bisa berkomunikasi. Kemudian IP itu terbagi menjadi dua dari segi versinya. Ada yang versi 4, ada yang versi 6. Versi 5-nya kemana? Ya versi 5-nya nggak ada ya. Ada tapi tidak digunakan ya. Untuk di versi 5 hanya digunakan untuk pengembangan tapi tidak digunakan untuk jaringan komputer pada umumnya. Jadi yang digunakan itu cuma dua. IP itu kalau nggak versi 4, versi 6. Biasanya untuk jaringan lokal ya, untuk jaringan lokal atau untuk pelajaran kita di SMK ini kita lebih cenderung memakai versi 4 ya. Sebetulnya dalam prakteknya juga kalau jaringan lokal digunakan seringkali versi 4 ya. Karena versi 4 saja sudah cukup untuk jaringan lokal. Versi 6 ini biasanya digunakan pada internet. Namun di internet sendiri juga banyak masih yang memakai versi 4. Baik, saya lanjutkan sedikit ini tentang, ini berapa menit udah? IP ya. IP versi 4 ini panjangnya 32 bit dan ini adalah contoh penulisan IP ya. 192.168.1.1. Ini contoh IP versi 4. Sementara IP versi 6 ini panjangnya 128 bit, angkanya lebih banyak ya. Ini kalau misalnya saya cari di Google contoh IP versi 6, nah seperti ini penulisannya.
2001 CDBA ya, bahkan angkanya ada hurufnya ya. Kalau misalnya IP versi 4 ini tidak ada huruf ya, hanya angka, dan angkanya itu dari 0 sampai 255. Jadi kalau misalnya kalian mendapati IP yang angkanya 300 ya, berarti itu IP-nya salah, bukan IP berarti, karena IP angkanya hanya dari 0 sampai 255 pada setiap bagian. Nah, pada setiap bagian ini kan ada 192, 168, 11 ini dipisahkan dengan titik ya. Ada 3 titik. Ini bagian 1, kemudian di titik di bagian 2 ya. Tiap bagian dipisahkan dengan titik. Jadi dia ada 4 bagian, dan 4 bagian ini angkanya hanya dari 0 sampai 255. Sedangkan IP versi 6 ini ada beberapa bagian ya, panjang. Ini untuk diketahui saja, nanti kita sebetulnya pelajaran kita lebih lanjut menggunakan IP versi 4. Ada beberapa bagian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan satu bagian itu ada 4 angka ya, 4 karakter, 4 digit, bukan angka ya. Dia bisa diisi angka, bisa juga diisi huruf, hurufnya sampai F. Ini adalah bilangan heksa ya. Kalau mungkin pernah kalian belajar tentang bilangan, IP versi 6 ini bukan bilangan desimal, tapi bukan bilangan angka 0 sampai 9 enggak, tapi angkanya 0 sampai F ya. Bilangan heksa. Dan setiap bagian itu dipisahkan dengan titik 2. Tapi dia karena panjang penulisannya sebetulnya bisa disingkat ya. Kalau 00 seperti ini itu bisa digulung 00-nya jadi titik 2 2 kali. Nah, jadi ini panjang ini bisa ditulis sederhananya menjadi seperti ini. 2001.2 CDBA titik 22 kali 3257 ya, karena diantaranya ini 0. Maka bisa ditulis titik 22 kali. Saking panjangnya dia bisa disingkat ya. Sementara IP versi 4 ini tidak bisa disingkat ya, karena pendek saja, maka ini tidak perlu disingkat. Itu sekilas saja ya tentang IP versi 6 untuk diketahui ya. Panjangnya 128 bit. Di sini bit ini sebetulnya dia hubungannya dengan biner ya, bukan 128 bit ini panjang dari jumlah dari angka-angkanya ini enggak. Tapi ini kalau dikonversi menjadi biner, maka jumlah digitnya adalah 128 bit. Ya, kita tidak mempelajari tentang bilangan, sebetulnya hanya sekilas saja. Intinya bisa kalian ingat, IP 6 itu panjangnya 128 bit ya. Sedangkan IP 4 itu panjangnya 32 bit ya. Saya rasa diingat saja supaya lebih simpel. Kemudian ini ada contoh-contoh IP ya, 1.0.0.0 ini masih bisa ya. Kemudian kalau misalnya ada contoh IP versi 4 ya. Jadi saya sudah tidak membahas lagi IP versi 6. Sekarang berikutnya kita lanjut ke IP versi 4. Kemudian ada lagi contoh misalnya IP 1.200.201.300. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena ada angka 300. 300 ini tidak boleh. Karena IP versi 4 itu hanya dari 0 sampai 255. Kemudian pada IP versi 4 itu juga terbagi dua ya menurut penggunaannya, ada private, ada public ya. Kalau menurut, sebetulnya ini IP secara umum ya, tapi di sini saya spesifikkan ke IP versi 4 ya. IP tadi kalau menurut panjang ada dua, sekarang menurut penggunaan juga ada dua ya, IP private dan IP public. IP private itu biasanya depannya adalah 192, 168, kemudian belakangnya ini baru yang bebas ya. Ini biasanya ya. Tapi ini bukan satu-satunya IP private ya. Jadi ada IP private yang lain. Maksudnya IP private apa? IP private ini adalah IP yang tidak digunakan di internet ya, sedangkan IP public berarti IP yang digunakan di internet. IP private ini tidak public ya, dan IP public tidak private. Artinya ada pembagian
angka-angka tertentu yang hanya digunakan untuk jaringan dalam yang tidak nyambung ke internet. Kemudian ada angka-angka tertentu yang hanya digunakan di jaringan internet, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekarang saya ambil contoh satu buah IP private. Ini IP private ya. Nanti mungkin ada contoh IP private yang lain. Cuman ya yang kita hadapi sekarang ini salah satu contoh IP private. 192.168. Kalau misalnya ada IP diawali dengan dua angka ini 192.168, maka dia adalah jenis IP private. IP private tidak digunakan di internet. Walaupun dia nanti bisa nyambung ke internet, tapi dia jaringan dalam ya. Itu nanti kita bicara lebih jauh. 192.168 belakangnya bebas ya. Bebas ini maksudnya tetap dari angka 0 sampai 255. Bebasnya tidak mungkin 300 ya, karena syarat IP versi 4 memang angkanya hanya dari 0 sampai 255. Ini adalah contoh-contoh IP ya. Kemudian sedikit lagi saya sampaikan bahwa IP itu dalam satu jaringan tidak boleh ada yang sama. Dalam satu jaringan tidak boleh ada yang sama. Misalnya ada dua buah komputer seperti ini, A dan B, maka yang A nya misalnya dikasih IP 1001, kemudian yang B dikasih IP 1002 ya, seperti ini boleh saja. Tapi kalau misalnya dia beda jaringan, misalnya yang A sama B ini terhubung berdua aja, kemudian di sebelahnya ada C sama D juga terhubung berdua aja, maka yang C ini boleh pakai 1001, tidak masalah, karena yang C sama A ini nggak nyambung. Seandainya A dan C ini nyambung, maka tidak boleh memakai IP 1001, harus satu saja yang memakai IP tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau misalnya dia terhubung, IP-nya tidak boleh sama ya. Tapi kalau misalnya dia tidak terhubung ya, A kan cuma terhubung sama B ya, C cuma terhubung sama D ya, maka A sama C IP-nya sama nggak masalah, orang dia nggak nyambung ya. Tapi kalau dia terhubung secara media, baik itu kabel, ada kabelnya, atau dia terhubung secara wireless, sama-sama connect ke wireless atau wifi yang sama, maka IP-nya tidak boleh sama. Jaringan harus ada IP ya, seperti saya bilang di awal, jaringan itu wajib ada IP-nya. Baik, demikian saja video kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami ya, penjelasan singkat tentang IP. Ya, ini sebetulnya menjadi materi pembuka. Ini bukan materi asli dari mata pelajaran AIJ ataupun ASJ, tapi saya ingin mengingatkan kembali, nanti IP ini soalnya terpakai ya di kedua pelajaran tersebut. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan bisa WA pribadi ke saya atau ditulis di kolom komentar di YouTube, atau misalnya di Teams, di reply juga boleh. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat dipahami. Salah hilafnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.